seperti ingin menukar nyawanya. Selamat mendengarkan. Dengan refleks, Louis segera ikut terjun ke tempat Marsha terjatuh. "Louis!" teriak Tania. Tania merasa hatinya kebas melihat pemandangan ini. Pria yang dia cintai melompat dari atas tebing jurang laut demi wanita lain. Berkali-kali Tania meyakinkan bahwa Louis tidak mencintai gadis bisu itu. Namun apa yang dilihatnya sekarang? Bahkan Louis tidak memikirkan nyawanya ketika terjun melompat demi gadis bisu itu, pikir Tania. Itu terlihat seperti Louis ingin menukar nyawanya dengan nyawa gadis bisu itu. Marsha tidak bisa berenang. Matanya mulai meredup, oksigen di dadanya mulai menipis. "Ayah, Ibu, tunggu aku," ucap Marsha dalam hati. Louis menyelam lebih dalam dan melihat Marsha semakin tenggelam. Segera saja dengan cepat Louis menarik tubuh Marsha dan memeluknya, membawanya ke permukaan. "Hos, hos." Louis membawa Marsha keluar dari dasar laut. "Marsha," panggil Louis. "Bertahanlah," ucap Louis sambil mencium puncak kepala Marsha. Louis membawa Marsha berenang ke bibir pantai. Pengawal, dokter, dan perawat yang dibawa Tania tadi sudah menunggu di bibir pantai. Louis merebahkan tubuh Marsha, lalu mulai memberikan nafas buatan dari mulut ke mulut. Tidak berhasil, Louis menekan dada Marsha berkali-kali, lalu memberi nafas buatan lagi. Merasa frustasi karena Marsha tidak bereaksi, dengan keras Louis menekan dada Marsha lagi. "Kau tidak kuizinkan mati. Kau milikku. Mati pun haruslah izinku," ucap Louis dengan arogan. Louis sekali lagi memberikan napas buatan dari mulut ke mulut. Barulah terlihat dada Marsha mulai naik turun. Tanda dia sudah mulai bernapas. Louis pun melepaskan tangannya dan terduduk di samping Marsha dengan rasa lega. "Kalian periksa dia," perintah Louis kepada dokter dan perawat yang masih berdiri di samping Tania. Tania sadar, dia sudah dikalahkan oleh gadis bisu ini. Namun dia tetap tidak rela jika harus melepaskan Louis. Bagaimanapun juga, dia bisa berada di posisi sekarang karena banyak bantuan dari Louis. Dan Tania tak ingin kehilangan itu. Ketika dokter dan perawat tengah memberikan pertolongan pertama, terlihat darah segar di betis Marsha. "Dia berdarah," ucap Tania menunjuk betis Marsha. Louis memperhatikan betis Marsha yang putih itu telah dialiri darah merah kental. Louis segera menggendong Marsha. "Rumah sakit," perintahnya kepada pengawalnya. Buk, pintu mobil tertutup dengan kencang. "Kecepatan penuh," perintah Louis. Melihat ini, kebencian di hati Tania semakin menjadi-jadi. Louis meninggalkan dia di sini demi si gadis bisu itu, pikir Tania. Sesampainya di rumah sakit, Marsha segera ditangani di ICU. Louis menghubungi Axel untuk datang. Dengan cepat, Axel sampai di rumah sakit. "Apa yang terjadi?" tanya Axel. "Terjatuh dari tebing," jawab Louis. Axel terdiam, sudah tidak bisa berkata apa-apa lagi. Dokter keluar dari ruang ICU. "Maaf, bayi dalam kandungannya tidak bisa kami selamatkan," ucap dokter tersebut. "Apa maksudmu, dokter?" tanya Louis. "Nona Marsha hamil, namun kami tidak dapat menyelamatkan bayinya," ucap dokter itu dan kembali masuk ke ruang ICU. Kali ini, Axel merasa apa yang Louis lakukan sudah keterlaluan, lalu memukulnya. "Puk! Itu untuk Marsha dan bayinya," ucap Axel lalu pergi masuk ke ruang ICU untuk melihat keadaan Marsha. Sementara Louis masih terduduk di lantai karena pukulan Axel tadi. "Hamil, anak," ucap Louis samar, lirih sambil mengacak-acak rambutnya sendiri. Waktu kematian terkonfirmasi. Selamat mendengarkan. Lampu ruang operasi yang tadi hijau tiba-tiba berubah menjadi warna merah kembali. Beberapa perawat bergegas masuk ke ruang operasi kembali. Louis bangun dengan rasa panik yang menyelimuti hatinya. "Apa yang terjadi?" tanya Louis sambil menarik salah satu perawat yang akan masuk ke ruang operasi. "Pasien mengalami pendarahan otak, sehingga mengakibatkan kejang-kejang," jawab perawat tersebut. "Apakah itu berbahaya?" tanya Louis. "Itu antara koma atau kematian," jawab perawat tersebut. "Mati," ucap Louis dengan gemetar. Louis segera ingin masuk menerabas ke ruang operasi. "Tidak, kau tidak kuizinkan mati," ucap Louis. Penjaga keamanan menahan tubuh Louis, menahannya agar tidak masuk ke ruang operasi dan mengganggu jalannya prosedur operasi.
Merasa marah karena ditahan masuk ke ruang operasi, Louis melampiaskannya dengan memukul serampangan para penjaga yang sedang memeganginya. Pengawal Louis melerai. "Tuan, jika Tuan masuk hanya akan mengganggu para dokter untuk bekerja," ucap salah satu pengawal Louis. Mendengar apa yang dikatakan pengawalnya itu pun, Louis menjadi sedikit tenang, lalu duduk di kursi tunggu dengan hati panik dan cemas. Louis terus memandangi lampu ruang operasi tersebut, berharap segera berubah menjadi padam. 30 menit berlalu. Akhirnya Louis melihat lampu ruang operasi tersebut padam. Louis segera saja berdiri di depan pintu operasi menunggu ada yang keluar. Axel keluar dengan wajah muram. Waktu kematian terkonfirmasi, hari Minggu, tanggal 27 September 2020, pukul 2:05 PM. Ucap Axel. "Apa maksudmu?" tanya Louis pada Axel dengan tubuh gemetar. Axel menarik kerah baju Louis dan membawanya masuk ke ruang operasi. "Lihatlah, Marsha sudah tidak ada lagi," ucap Axel sambil menyingkap selimut yang menutupi tubuh dan wajah Marsha yang pucat itu. "Tidak, ini tidak mungkin. Aku tidak mengizinkan kau mati. Kau dengar, Marsha? Aku tidak mengizinkan kau mati," ucap Louis. "Bangun, cepat bangun, ini perintah," ucap Louis lagi. Namun seberapa besar Louis menggoyangkan bahu Marsha untuk bangun, Marsha tetap terlihat pulas dengan tenang. Louis berdiri mundur tak percaya. Bayinya baru saja tak terselamatkan. Sekarang Marsha pun meninggalkan dirinya. Aku akan mencari dokter yang lain. Kau tunggu di sini," perintah Louis. "Louis, sadarlah, Marsha sudah tidak bersama kita lagi," ucap Axel. "Tidak, dia tidak boleh mati tanpa seizinku," ucap Louis penuh marah kepada Axel, lalu bergegas keluar mencari dokter lain. Axel hanya menatapi punggung sahabatnya itu menghilang dari ruang operasi. "Mengapa kau baru menyadarinya sekarang, jika kau tidak bisa kehilangan dia?" ucap Axel dengan nada penyesalan melihat nasib sahabat baiknya itu. Ketika sedang memandangi Marsha, Axel menangkap pergerakan jari-jari tangan Marsha yang bergerak. Axel segera saja mengecek denyut nadi Marsha. "Apa ini? Jantungnya berdetak kembali, meski masih terhitung lambat," ucap Axel. "Apakah kau juga mencintainya?" tanya Axel sedikit tertawa. "Kali ini aku tidak akan membuatnya mudah untuk sahabatku itu. Kau berhak bahagia, Marsha," ucap Axel. Dengan bantuan teman Axel yang ada di rumah sakit ini, Axel segera memindahkan Marsha ke tempat lain, tanpa sepengetahuan Louis. Ketika Louis datang ke ruang operasi dengan membawa dokter terbaik, ruang operasi itu telah kosong. Louis menggila keluar. "Kemana pasien yang di dalam?" tanya Louis. Dokter Axel telah membawanya untuk segera mengurus kremasinya, jawab perawat tersebut. "Kremasi?" ucap Louis. "Siapa yang mengizinkan dia melakukan itu?" ucap Louis menutupi Axel. Louis menelpon asisten Lee. "Cari tahu keberadaan dokter Axel," perintahnya dengan suara beratnya. "Axel, siapa yang mengizinkanmu membawa Marshaku?" ucap Louis dengan marah. Louis melajukan mobilnya seperti orang yang baru saja kehilangan kuasanya. Ingin mengejar Axel, meski tak tentu arah mencari kemana, Louis tetap menggila melajukan mobilnya dengan kecepatan tinggi. Louis mencoba menghubungi ponsel Axel, namun tidak aktif. "Kau tidak boleh membakar Marshaku," ucap Louis dengan marah seraya terus-menerus menghubungi Axel. Satu tangan memegang ponsel, satu tangan mengendarai mobil. Tiba-tiba, dari arah depannya melaju sebuah truk. Merasa silau dari cahaya lampu truk tersebut, Louis mengarahkan mobilnya ke arah lain dan menabrak dinding terowongan jalan. Keesokan harinya, Louis merasakan sakit di seluruh tubuhnya dan terbangun karena aroma disinfektan. Louis membuka matanya dan menatap langit-langit rumah sakit. Asisten Lee berdiri dengan membawa sebuah guci berisi abu. "Tuan, Nyonya Marsha," ucap asisten Lee seraya meletakkan guci tersebut di atas nakas. "Tuan Axel memberikan ini," ucap asisten Lee. Louis melepaskan jarum infusnya dengan sembarangan, sehingga tangannya berdarah. "Di mana Axel?" tanya Louis sambil memeluk guci abu Marsha. "Di rumah utama, sedang memeriksa Tuan Besar Liu," jawab asisten Lee. "Apa yang terjadi dengan kakek?" tanya Louis. "Kakek mengalami shock.
Setelah mendengar Tuan kecelakaan, jawab asisten Lee. Kita pulang, ucap Louis. Tuan masih terluka, jawab asisten Lee. Pulang, perintahnya lagi. Baik Tuan muda, jawab asisten Lee. Setelah merasa kehilangan semuanya, Louis tak ingin kehilangan kakeknya. Sedangkan di rumah utama, Axel memberitahukan jika Marsha tidak selamat dalam kecelakaan tersebut dan sudah dikremasi. Ceklek. Louis masuk ke kamar kakeknya, berjalan perlahan sambil membawa guci abu Marsha. Kakek, ucap Louis lalu berlutut di depan kakek Liu. Kakek, maafkan aku, ucap Louis menunduk sambil memegangi guci abu Marsha. Maafkan aku, karena tidak menjaganya dengan baik. Aku telah kehilangan Marsha, ucapnya lagi. Kakek Liu terdiam sebentar. Takdirmu, dengannya hanya sampai sini. Kita bisa apa? Ucap kakek Liu lirih. Axel berdiri. Tuan Besar Liu, beristirahatlah, ucap Axel seraya menyelimuti kakek Liu. Ayo, ajak Axel seraya memapah tubuh Louis. Louis mengikuti Axel dengan jalan mengguntai seperti nyawanya baru saja lepas dari tubuhnya. Axel memandangi Louis dan merasa kasihan. Temannya ini benar-benar bodoh. Lepaskanlah, bukankah selama ini inilah yang kau inginkan? Tanya Axel. Marsha sudah menghilang dari hidupmu. Kau bebas melakukan apapun dengan Tania, ucap Axel. Jangan sebut namanya, teriak Louis. Saat ini, Tania adalah nama yang tidak ingin Louis dengar. Louis telah meminta asisten Lee untuk mencabut semua fasilitas dan dukungannya terhadap Tania Xiao. Jika Tuhan memberikanmu kesempatan kedua, aku harap kau bisa benar-benar menjaganya, ucap Axel seraya menepuk bahu sahabatnya itu dan berlalu pergi. Sampai malam hari, Louis hanya terduduk di lantai sambil bersandar di dinding dengan terus memegangi guci abu Marsha. Ponsel Louis menerima sebuah video dari asisten Lee. Itu adalah sebuah video ucapan terima kasih dari Yayasan Kelembagaan Kemanusiaan. Testimoni-testimoni dari pasien-pasien yang telah terbantu karena cek 2 miliar yang pernah Marsha sumbangkan. Louis terkejut karena merasa tidak pernah menyumbangkan 2 miliar untuk lembaga kemanusiaan tersebut. Louis teringat tentang cek 2 miliar yang dia berikan kepada Marsha untuk membayar keperawanannya yang telah dia renggut. Apakah kau yang menyumbangkan itu? Tanya Louis sambil menatap guci abu Marsha. Maafkan aku, aku memang brengsek, ucap Louis menitikkan air mata seraya memeluk erat guci abu ikan. Setelah melihat video yang asisten Lee kirimkan, Louis terpikir jika untuk membayar pengobatan si Jin, artinya Marsha memakai uangnya sendiri, bukan uang dari 2 miliar yang dia berikan. 500 juta. Itu adalah seluruh uang yang dia dapatkan dari hasil kompetisi, dan dia memberikannya begitu saja untuk si Jin, pikir Louis. Louis mengambil ponselnya dan meminta asisten Lee menyelidiki kejadian di tebing taman kala itu. Setelah melihat video tentang cek 2 miliar tersebut, Louis sangat yakin Marsha tidak mendorong Tania dari atas tebing. Louis mengurung diri di kamarnya. Louis menaruh guci abu itu di atas nakas. Setiap tidur, dia akan selalu memandangnya sampai tertidur pulas. Louis tertegun memandangi guci tersebut. Terpikir sesuatu saat merenung melambungkan benci yang ada di hatinya. Louis bangkit dari tempat tidurnya, lalu memaksakan dirinya untuk berjalan ke kamar Marsha. Louis melihat dan membuka lemari Marsha. Melihat bajunya tersusun rapi di sana, ada membawa sedikit ketenangan di hatinya. Louis memandangi kamar Marsha ditata rapi, apik, manis, elegan, persis seperti pantulan cermin diri Marsha. Louis melihat-lihat foto di atas meja Marsha. Lalu Louis menarik laci meja Marsha. Louis melihat buku sketsa Marsha dan mengeluarkannya dari laci. Louis membuka lembar per lembar dengan perlahan, mengamati desain-desain yang Marsha buat. Lalu tangannya terhenti melihat tulisan tangan Marsha. Seketika saja hati Louis terasa perih. Ternyata kau mencintai aku lebih dari yang aku pikir sebelumnya, pikir Louis. Ternyata aku cinta dan takut kehilangan dirimu, ucap Louis dalam hati. Louis merebahkan dirinya di ranjang Marsha.
lalu mencium dalam-dalam wangi tubuh Marsha yang tertinggal di ranjang itu. Secara ajaib, Louis bisa merasakan tidur nyenyak setelah beberapa hari mengalami sulit tidur. Axel datang mengunjungi Louis. Melihat Louis tidak ada di kamarnya, lalu berpikir kemungkinan Louis berada di kamar Marsha. Axel pun menuju kamar Marsha dan melihat Louis tidur dengan tenangnya sambil memeluk buku sketsa Marsha. "Ternyata kau benar-benar mencintainya," ucap Axel dalam hati. Axel melihat wajah Louis pucat, lalu mengukur suhu tubuh Louis dengan termogun. "Guys, ternyata demam tinggi," ucap Axel. Axel pun segera memberikan cairan infus dan meminta pelayan agar lebih memperhatikan makanannya Louis. Setelah itu, Axel pergi meninggalkan rumah Louis dan kembali ke rumah sakit. Marsha tidak benar-benar dibawa pergi dari rumah sakit, hanya dipindahkan saja ke ruang rawat VVIP yang benar-benar ketat jangkauannya. Marsha masih tidak sadarkan diri. Axel masih merawatnya. Jika nanti Marsha sudah sadar, maka Axel akan menyerahkan pilihan sepenuhnya kepada Marsha. Apakah memilih untuk tetap bersama Louis atau memilih meninggalkannya? Axel hanya mencoba menjadi penengah yang baik dan adil. Louis terbangun ketika asisten Lee menelponnya dan mengatakan telah menemukan seorang saksi di malam kejadian itu. "Tuan, silakan lihat video kesaksian yang baru saja dikirimkan," ucap asisten Lee. Louis pun segera melihat video kesaksian tersebut. Mata Louis seakan menggelap dingin mendengar pengakuan saksi tersebut. Marsha tidak pernah mendorong Tania. "Tania yang menarik Marsha dan membuat gambaran seakan-akan Marsha mendorongnya," ucap Louis tak percaya. "Aku pasti sudah beneran gila karena mempercayai wanita ular itu," pikir Louis sambil melihat tangannya yang berdarah karena gerakan emosinya. "Marsha, anak, ini semua Tania harus merasakan kesusahan mulai dari sekarang." Ditambah dengan kejadian Tania memfitnah Marsha waktu itu. Menambah melambungkan benci di hati Louis kepada Tania, Louis menghubungi asisten Lee. "Hancurkan Tania," perintahnya. Awalnya Louis hanya mencabut fasilitas darinya dan dukungannya terhadap Tania karena merasa bersalah kepada Marsha. Namun ketika mengetahui kejahatannya, ternyata selama ini Tania selalu mengganggu Marsha, maka Louis memutuskan menghancurkan karir Tania. Bersambung. Terima kasih sudah mendengarkan.